Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah di dalam era pandemik yang seperti ini, di mana kita melihat kondisi masih belum membaik, dan bahkan kita melihat banyak sekali bencana yang terjadi baik di Indonesia, khususnya juga di beberapa tempat. Dan kita melihat bagaimana ini adalah satu bagian di mana kita harus untuk merefleksikan seluruh bencana-bencana yang terjadi di dunia ini, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita memahaminya, dan kita belajar untuk melihat akan segala sesuatu dari kacamata iman. Maka kita melihat begitu banyak khususnya banjir, dan juga gempa bumi, dan juga gunung berapi, dan juga kita melihat jatuhnya pesawat, dan juga kita juga melihat bagaimana setiap longsor yang juga terjadi beberapa macam tempat. Dan saudara, kita harus sama-sama melihat bahwa hidup kita hanyalah sementara. Dan dalam kesementaraan hidup ini, bagaimana kita berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk menggumulkan kebenaran firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita akan bicara tentang carpe diem dan pelayanan di dalam gereja. Bagaimana kita memahami di dalam pelayanan, waktu adalah anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita menangkap waktu, khususnya di saat Tuhan mempercayakan pekerjaan Tuhan, Tuhan mempercayakan pelayanan di dalam gerejanya. Dan kiranya Tuhan memimpin kita semua, khususnya sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kita perlu untuk membuka hati. Biarlah firman Tuhan menyirami kita dan juga memberikan pertumbuhan kepada setiap kita. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita turun kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, khususnya memasuki tahun 2021 ini. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, masih terlalu banyak akan hari-hari kami yang kami buang dengan percuma. Sehingga kami telah membuang waktu kami dengan tidak benar. Sehingga kami seringkali sudah tidak lagi memakai waktu yang Tuhan anugerahkan dengan takut akan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami pada hari ini, di mana kami akan belajar bagaimana memahami waktu yang adalah anugerah Tuhan, dan khususnya di dalam konteks pelayanan di dalam gereja Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan memimpin kami, supaya dari awal sampai akhir, Tuhan Engkau sajalah yang menjadi tiang awan dan tiang api dalam hidup kami. Sehingga kami tidak berjalan serong ke kanan maupun serong ke kiri, tapi kami berjalan sesuai selaras dengan pimpinan Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami mohon, yang kami berserah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita membuka satu bagian di dalam kitab suci. Kita hari ini akan membuka satu ayat, yaitu di dalam kitab Efesus. Dan kita akan membaca dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 15, 16, dan 17. Efesus pasal yang kelima, ayat 15, 16, dan 17. Dan saya mengajak saudara sekalian dimanapun saudara berada, mari kita membacakan bersama-sama 3 ayat yang ada di dalam Efesus pasal 5, ayat 15, 16, dan 17. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan, saudara. Kalau di saat kita melihat, setiap kita hidup di dalam ruang dan waktu. Dan di dalam kehidupan kita, di dalam ruang dan waktu, segala apa yang kita kerjakan, pasti berkaitan dengan ruang dan waktu ini.
Maka setiap apa yang saudara lakukan, apa yang saudara impikan, apa yang saudara kerjakan, semua tidak mungkin tidak berkaitan dengan ruang dan waktu. Maka waktu adalah penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita mati. Ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita sakit. Ada waktunya kita berhasil, ada waktunya kita gagal. Ada waktunya kita dapat memiliki akan sukacita, ada waktunya kita berduka cita. Maka saudara, inilah sesuatu hal di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, semua berkaitan dengan ruang dan semua berkaitan dengan waktu. Nah, saudara, kita bisa melihat di era pandemik ini, kita hidup di dalam situasi yang tidak mudah. We live in very difficult times today. Termasuk adalah di dalam kita bergereja hari ini. Di saat kita yang biasanya bergereja di dalam satu offline service, di mana kita bisa bertemu muka dengan muka, lalu kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain, dan kita juga bisa saling untuk curhat satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, kita bisa saling support, dan kita bisa saling berkumpul, dan kita bisa memakai waktu untuk berkomunitas. Tetapi saudara, pada saat kita melihat hal seperti ini di era pandemik ini, kita seakan-akan dibawa di dalam satu ruang dan waktu yang begitu terpisah. Sehingga akhirnya kita melihat di dalam pengertian kita bergereja, sudah tidak sama seperti pada saat kita biasanya bergereja. Dan waktu kita melihat keadaan seperti ini, karena era pandemik di mana kita melihat virus COVID-19 masih menjadi sebuah konteks yang meluas, dan kita melihat bagaimana ini menjadi satu hambatan bagaimana kita dapat berkomunikasi dan sebagainya. Should we be optimist or should we be pessimist? Apakah kita harus untuk memiliki sebuah respon optimis atau kita justru harus mengambil sebuah respon untuk kita pesimis terhadap waktu yang ada pada diri kita semuanya? Maka saudara, kita minggu lalu sudah membicarakan tentang satu hal, yaitu bagaimana kita melihat kaitan carpe diem dengan kesempurnaan Kristus. Di mana Kristus menjadi satu-satunya pengharapan bagi kita bagaimana kita memahami waktu. Di mana minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kita harus belajar untuk mengkaitkan waktu kita di dalam fokus yang vertikal dan juga di dalam fokus yang horizontal. Fokus yang vertikal adalah bagaimana kita belajar dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6, yaitu kita keep continuing steadfastly in prayer. Kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, terus untuk dengan rajin, dengan tekun membangun relasi kepada Tuhan. Dan saudara, di dalam kalimat berikutnya adalah being watchful. Berwaspadalah dengan penuh syukur. Saudara, ada satu hal di mana kita juga harus berwaspada. Kenapa? Berdoa itu tidak gampang. Di satu sisi kita, kekuatan orang Kristen adalah berdoa, saudara. Karena doa adalah nafas orang Kristen. Tetapi pada saat kita berdoa, apakah kita mudah untuk melakukan kehidupan berdoa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kedagingan kita menjadi salah satu hambatan bagaimana kita tidak memiliki ketekunan di dalam berdoa. Sehingga pada saat kita mengalami masalah, baru kita berdoa. Waktu kita mengalami pandemik, baru kita berdoa. Waktu ada salah satu keluarga kita meninggal, baru kita berdoa. Dan setiap kali di saat ada kesulitan datang, baru kita berkaitan dengan Tuhan. Tapi seringkali di dalam keadaan-keadaan di mana kita berada di dalam posisi di mana saudara dan saya tidak mengalami sebuah struggle dan sebagainya, kita seringkali sudah tidak membangun vertical focus kepada Tuhan. Maka saudara, itulah kenapa kita harus, seperti minggu lalu kita sudah belajar, bagaimana keep continuing in prayer, steadfastly in prayer, and being watchful with thanksgiving. Yaitu kita belajar terus untuk membawa kehidupan doa kita di hadapan Tuhan dengan waspada dan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena iblis tidak tinggal diam untuk menghancurkan setiap kehidupan doa kita. Saudara, kenapa kita berdoa? Why we pray? Kenapa kita berdoa? Kita percaya bahwa God is in control. Kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali hidup. Dan pada saat Tuhan memegang kendali hidup, God is in control,
Dan dia mengapa memegang kendali hidup saudara dan saya? Because he is sovereign. Karena dia memang memiliki kedaulatannya. Di dalam hidup saudara yang susah maupun dalam hidup saudara yang senang, dia berdaulat atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Maka ini sebuah momentum, saudara, di saat kita memakai waktu untuk berdoa kepada Tuhan, justru di sini kita sedang belajar untuk mempercayai bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam waktu-waktu hidup saudara, saudara tidak boleh melepaskan satu fokus vertikal. Saudara tidak boleh untuk membuang fokus vertikal itu. Saudara tidak boleh untuk membuang Tuhan di dalam hidup saudara. Kenapa, saudara? Karena kita harus secara konsisten sadar. Pertama, God is in control because He is sovereign. Dia yang memegang kendali karena Dia berdaulat. Kedua adalah sebuah consistent reminder, adalah sebuah hal di mana kita diingatkan secara konsisten that we are not God. Bahwa kita bukan Tuhan. Dan karena kita bukan Tuhan, maka itulah kenapa kita harus membangun ketekunan untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan saja waktu-waktu saudara ini dapat menjadi waktu yang berharga. Menjadi waktu yang penuh makna. Dan menjadi waktu yang memberikan sebuah kenyamanan secara kekal di hadapan Tuhan. Maka itulah kenapa minggu lalu kita sudah membahas secara vertical fokus. Lalu kedua kita juga sudah bicara tentang horizontal fokus. Di mana kita belajar untuk walk in wisdom. Bagaimana kita belajar untuk memakai waktu kita untuk menjalani hari-hari kita dengan hikmat Tuhan. Di mana hikmat Tuhan adalah hikmat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berwaspada. Kenapa? Karena perjalanan hidup saudara dan saya, iblis juga tidak tinggal diam. Dia bisa memakai segala cara untuk bagaimana membuat hidup saudara melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan membuang Tuhan. Maka itulah kenapa minggu lalu kita sudah membaca dari satu ayat bagaimana kita harus belajar bagaimana walking in wisdom, berjalan di dalam hikmat Tuhan. Maka hikmat Tuhan itu apa? Maka kita sudah membahasnya, hikmat Tuhan adalah fear of the Lord. Di mana kita takut akan Tuhan, itulah wisdom. Dan turn away from evil, menjauhi akan dosa, menjauhi akan kegelapan, menjauhi akan kejahatan, itulah pengertian hikmat. Dan saudara, waktu kita bisa menjalani hidup dengan kita takut akan Tuhan di dalam segala hal, dan kita menjauhi kejahatan dan menjalankan kebenaran, dan itu sudah kerjakan di dalam waktu-waktu saudara, baik pandemik maupun di luar pandemik sekalipun, maka saudara akan tahu bahwa waktu saudara di dalam dunia ini singkat. Tetapi meskipun waktu dalam dunia ini singkat, tapi waktu saudara ada di dunia ini adalah precious. Dan waktu saudara ada di dunia ini adalah sebuah precious moment. Maka bagaimana saudara harus memakai waktu dengan penuh waspada, dengan penuh takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Kenapa? Umur kita akan habis. Umur kita akan berhenti. Maka sudahkah waktu kita dipakai dengan benar? Sudahkah hati kita disucikan oleh Tuhan? Dan sudahkah hidup saudara dan saya diisi di dalam konten yang benar? Saudara, hidup bukan diukur dari panjang atau pendeknya. Boleh ada orang yang punya umur panjang. Tapi kalau umur panjang, konten hidupnya tidak benar, apa gunanya bagi Tuhan? Maka konten hidup menjadi penting. Maka pertanyaannya adalah waktu konten hidup menjadi penting. Tidak peduli panjang atau pendek. Tapi waktu konten hidupnya disertai di dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah sempurna, yang dapat membawa jalan kekal bagi kita kembali kepada Tuhan, maka disitulah kita memperoleh sebuah hal mencicipi kesempurnaan Kristus. Nah, hari ini kita juga melihat di dalam Efesus pasal 5, Paulus berada di dalam konteks dia ada di penjara. Dan waktu dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus, dia juga menyatakan bahwa, hei orang-orang Efesus, engkau punya pergumulan besar. Kenapa? Karena waktu-waktumu sebagai orang percaya banyak mengalami akan godaan. Banyak mengalami akan serangan.
bahkan mengalami akan banyak hal di mana dalam konteks mereka di Efesus, mereka dikucilkan. Kenapa, saudara? Karena di Efesus, kepercayaan khususnya masyarakat yang ada di sana adalah mereka percaya kepada satu dewi yang namanya Dewi Artemis. Di mana Dewi Artemis adalah satu dewi yang begitu diagung-agungkan khususnya oleh kota Efesus. Kenapa? Karena mereka percaya Dewi Artemis bisa memberikan prosperous life, bisa memberikan hidup yang berlimpah-limpah, harta yang berlimpah-limpah, kesehatan yang berlimpah-limpah, dan memberikan keinginan mereka dipenuhi secara berlimpah-limpah. Maka masyarakat yang ada di sana, mereka sangat mengagungkan Dewi Artemis. Lalu juga Dewi Artemis memiliki konsep pengudusan yang sangat menarik bagi masyarakat. Kenapa, saudara? Pada saat kita menjadi orang Kristen, waktu kita bertobat dan kita mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib, kita harus mengikut Tuhan, dan kita dengan kesadaran, kita menyatakan bahwa mohon pengampunan dari Tuhan. Tetapi kalau kita melihat justru Dewi Artemis menawarkan sesuatu yang menarik, yaitu apa? Kalau kamu mau ditebus dosanya, maka datanglah ke kuil Artemis. Dan di kuil Artemis, di saat kamu mau disucikan, maka kamu diberikan akan satu hal, yaitu kamu dapat bersetubuh dengan perempuan yang ada di kuil, yang adalah perawan, di mana dia yang sudah dipersembahkan kepada Dewi Artemis, dan dialah yang akan dipakai oleh Dewi Artemis untuk memberikan akan satu pengudusan kepadamu. Maka waktu engkau orang berdosa masuk ke kuil Artemis dan engkau bersetubuh dengan perempuan yang ada di kuil tersebut, maka engkau sedang disucikan oleh Tuhan. Dan setelah kau terpuaskan nafsumu itu, disitulah kenikmatan pengudusan dari Tuhan. Saudara, ini adalah satu pengelabuan yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana ini adalah satu hal akhirnya orang lebih rajin pergi ke kuil untuk memohon ampun. Dan mana mungkin mereka juga dengan sengaja berdosa, dan akhirnya mereka dengan satu hal, dengan memakai kata aku berdosa, mereka ingin mencicipi lebih banyak wanita di kuil. Dan ini menjadi satu hal kebobrokan moral, dan kita juga melihat kebobrokan agama, kebobrokan kepercayaan, dan bahkan kebobrokan Tuhan. Saudara, ini adalah satu hal yang tidak beres. Dan itulah kenapa kita melihat jemaat di Efesus berada di dalam kondisi seperti ini, sehingga tidak sedikit kita melihat jemaat di Efesus akhirnya jatuh di dalam satu hal, di mana mereka menjadi Kristen, tapi mereka juga masuk ke kuil. Jadi mereka di satu sisi kata mulut mereka berkata menyangkal diri, tapi juga waktu mereka di luar gereja, di luar rumah Tuhan, mereka juga mencicipi akan dosa. Dan mereka mencicipi akan Artemis. Mereka mencicipi perempuan-perempuan perawan yang dipersiapkan di kuil untuk menguduskan. Maka ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak beres. Dan itulah kenapa surat ini ditulis, karena jemaat Efesus harus memahami bahwa apa? Bahwa apa yang benar tidak boleh dikompromikan. Apa yang benar tidak boleh dipermainkan. Tetapi apa yang benar harus diperjuangkan. Untuk apa? Optimis mengerjakan sampai akhir. Maka saudara, itulah kenapa di dalam konteks orang-orang yang ada di Efesus, Paulus dengan berani, Paulus memberikan pengajaran yang keras kepada orang-orang yang ada di Efesus. Maka saudara, di ayat 15 dikatakan apa? Perhatikanlah dengan saksama. Maka bahasa Inggris memakai istilah watch your step. Dan lebih tepatnya adalah be very careful to walk. Dan ada tulisan yang lain yaitu be very careful to walk accurately. Ada satu penekanan, accurately, yaitu secara akurat. Berarti jangan sembarangan berjalan. Tapi waktu engkau berjalan, engkau harus secara accurately, yaitu secara akurat engkau berjalan, secara precisely engkau berjalan, sehingga engkau harus untuk menjalani perjalananmu, melangkahkan kakimu, itu di dalam satu hikmat yang benar. Maka watch your step, be very careful
to walk accurately di situ. Kenapa saudara ada satu penekanan yaitu perhatikanlah dengan seksama tentang how to live, bagaimana kamu hidup saudara. Karena banyak orang, khususnya jemaat yang ada di Efesus, mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak menjalani hidup secara accurately. Jadi mereka pergi ke gereja, tapi setelah mereka keluar dari gereja, mereka hidup secara liar. Mereka hidup tanpa memperhatikan apakah saya sudah menjalankan hidup, melangkahkan hidup saya dengan accurately atau dengan precisely. Saudara, kesadaran ini perlu dibangun bagi Paulus. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayat 8 dan 9, kita melihat ada 2 poin di situ. Kenapa kita harus watch our step? Kenapa kita harus be very careful to walk accurately or precisely? Kenapa, saudara? Pasal 2 ayat 8 dan 9 menyatakan yang pertama, karena waktu di dalam hidup saudara itu adalah anugerah keselamatan dari Dia. Karena hidup saudara itu adalah bukan berasal dari inisiatif saudara. Hidup saudara ini ada di dalam rencana Tuhan. Dan hidup saudara ini adalah anugerah Tuhan. Dan adalah inisiatif Tuhan di mana saudara menerima anugerah keselamatan, di mana kita dipanggil menjadi anak-anak terang. Dan untuk menjadi anak-anak terang, kita tidak boleh sembarangan berkompromi dengan kegelapan. Kita tidak boleh dengan mudah untuk terseret di dalam kegelapan. Maka anugerah keselamatan yang adalah inisiatif Allah diberikan bagi saudara dan saya. Maka waktu kita menerima sebuah anugerah tersebut, saudara dan saya hidup sebagai anak-anak terang sebagaimana Allah adalah terang. Maka Allah adalah terang dunia. Maka kita yang adalah anak-anaknya, kita adalah terang-terang dunia. Maka itulah kenapa kita waktu menjadi terang dunia, kita tidak boleh down our grade. Kita jangan menjatuhkan grade kita dengan kita yang adalah anak-anak terang, lalu akhirnya kita dengan sembarangan menjadi anak kegelapan, saudara. Maka ini menjadi satu hal bagaimana kita harus training our life. Bagaimana kita men-training hidup kita, how to live, bagaimana kita menghidupinya. Sudah ada satu statement dari satu orang yang tidak dikenal, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan, watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your action. Watch your action, for they become your habit. And watch your habits, for they become your character. And watch your character, for it becomes your destiny. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut, saudara? Perhatikanlah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Perhatikanlah kata-kata yang ada padamu, karena perkataanmu akan menjadi sebuah action atau menjadi sebuah kelakuan. Dan perhatikan aksimu atau perhatikan kelakuanmu, karena kelakuanmu atau aksimu itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu, karena karaktermu itu akan menjadi destiny atau akan menjadi kehidupan yang akan kamu hidupi sampai akhir. Saudara, kalimat ini adalah satu kalimat yang menurut saya adalah kalimat yang sangat-sangat serius. Saudara, segala sesuatu itu kenapa bisa rusak dalam hidup saudara? Kita hari ini bisa sama-sama hidup dalam dunia, tapi kenapa yang satu bisa hidup begitu konyol? Kenapa yang satu bisa hidup begitu berhikmat? Kenapa yang satu bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa? Kenapa yang satu tidak diberkati Tuhan dengan luar biasa? Kenapa yang satu adalah seorang yang bisa mengikuti Tuhan, tapi yang satu sangat gagal mengikuti Tuhan? Saudara, kalau kita melihat semua dimulai dari mana? Semua dimulai dari pemikiran, saudara. Nah, orang-orang Yahudi punya pemikiran yaitu apa? Saudara dan saya harus memiliki satu kesatuan yaitu apa? Pemikiran tidak bisa lepas dari hati. Hati tidak bisa lepas dari pemikiran. Maka watch your thought. Perhatikan pemikiranmu. Pemikiran itu bukan sekedar otak, saudara.
Tapi dari orang Yahudi punya pemikiran, otak dan hati itu berkaitan. Maka itulah pada saat hati kita tidak kita perhatikan, pemikiran kita tidak kita perhatikan, maka semua itu akan menjadi kata-kata yang tak terperhatikan. Dan waktu kata-kata itu sudah tidak perhatikan, maka kata-kata itu akan menjadi kelakuan yang tidak terperhatikan. Dan waktu kelakuan yang tidak terperhatikan terjadi, maka akan menjadi kebiasaan yang tak terperhatikan. Dan waktu kebiasaan saudara tidak terperhatikan, maka akan menjadi sebuah karakter yang tak terperhatikan. Dan waktu karakter saudara tidak terperhatikan, maka akan menjadi jalan hidup yang tak terperhatikan. Saudara, menurut saya ini kalimat yang sangat baik. Kenapa, saudara? Seringkali kita tidak terlalu peduli dengan pemikiran, kita nggak terlalu peduli dengan hati. Menjadi orang Kristen, kita harus peduli dengan apa yang namanya pemikiran, saudara. Dan hati. Maksudnya apa, saudara? Berarti kita harus peduli dengan what kind of theology yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara punya pengertian tentang Tuhan, saudara harus berwaspada. Pemikiran apa yang harus ada pada saya tentang Tuhan? Bagaimana saya memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan? Apakah saudara hari ini peduli dengan doktrin saudara? Apakah saudara peduli dengan pemahaman Alkitab saudara? Apakah saudara peduli dengan hati saudara bagaimana melayani Tuhan? Dan bagaimana hati saudara terpaut kepada Tuhan? Saudara, seringkali yang menjadi problem kita adalah seringkali kita berada dalam pelayanan, kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, tapi kita seringkali tidak terlalu mengambil pusing untuk bagaimana kita berhati-hati atau berwaspada terhadap teologi yang kita imani atau hati pelayanan yang seharusnya kita pautkan kepada Tuhan yang benar. Nah, saudara, banyak orang-orang yang berada di dalam kekristenan, khususnya contohnya adalah Efesus, mereka berjemaat, mereka bergereja, bahkan mereka melayani Tuhan. Tapi hati mereka tidak sincere heart. Hati mereka tidak berpusat kepada Kristus. Tapi masih membuka ruang untuk Dewi Artemis. Masih membuka ruang bukan cuma ke gereja, tapi juga ke kuil Artemis. Dan bahkan melakukan akan spiritual seks di situ. Melakukan akan satu hal di mana melakukan akan satu hal di mana mereka menyucikan dirinya dengan apa yang namanya seks bakti yang ada di kuil Artemis. Nah, saudara, inilah sesuatu yang sangat-sangat tidak sinkron. Itulah kenapa surat Efesus ditulis menunjukkan watch your step. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, maka ini menjadi sebuah reminder bagi kita, hari ini seberapa besar kepedulian kita untuk kita waspada, untuk memperhatikan waktu kita dengan seksama, apakah kita sudah melakukan waktu di dalam hidup kita ini dengan benar di hadapan Tuhan atau tidak. Saudara, kalau tidak, saudara, seperti yang ada kalimat tadi, kalau pemikiran dan hati kita nggak beres, maka kata-kata kita akan jadi nggak beres. Dan waktu kata-kata kita nggak beres, maka kelakuan kita nggak beres. Karena kelakuan kita nggak beres, maka kebiasaan kita akan nggak beres. Karena kebiasaan kita nggak beres, maka karakter kita nggak beres. Dan karena karakter kita nggak beres, jalan hidup kita juga nggak beres. Dan semuanya itu dimulai dari satu hal, kita tidak waspada terhadap apa yang harus ada dalam hati dan juga yang ada dalam pikiran kita. Saudara, Paulus di dalam pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan pertama, ingatlah, anugerah keselamatan diberikan bagimu. Tuhan punya inisiatif untuk memberikan bagimu keselamatan. Siapakah kita sehingga kita bisa diselamatkan oleh Tuhan? Siapakah kita sehingga kita bisa dibangunkan oleh Tuhan? Who are we? Siapakah kita? Dan kedua, saudara, pasal 2 ayat 8 dan 9 juga mengatakan prinsip yang kedua, yaitu waktu yang ada pada saudara dan saya adalah waktu yang tidak akan pernah kembali. Saudara, kalau kita lihat jam tangan kita, itu seakan-akan menunjukkan akan satu hal dari 12 sampai balik lagi ke 12. Menunjukkan seakan-akan waktu itu bisa kembali lagi. Padahal waktu itu tidak seperti itu. Waktu itu flat. Jadi dia tidak ada kata kembali.
Jadi sekali dia menjalani waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi sebenarnya di satu sisi apa yang ada di dalam pengertian waktu kita ditentukan dari jam tangan kita atau jam dinding kita atau jam meja kita, itu menunjukkan seakan-akan waktu akan datang kembali. Waktu akan berulang kembali. Tetapi sesungguhnya waktu tidak pernah kembali. Dan waktu tidak pernah kembali, maka sudah itulah kenapa waktu tidak akan pernah kembali. Apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita terlewatkan, dan apa yang sudah kita tidak acuh atau acuh untuk apa? Untuk mengingatnya lagi. Maka Paulus mengajak kita untuk seize the day, seize the time. Paulus mengajar kita untuk bagaimana kita tangkaplah waktu itu, tangkaplah momen itu. Untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga. Jangan sampai waktu-waktu yang sudah diperjakan oleh Tuhan, kita buang dengan percuma. Maka itulah kenapa be careful, be very careful to walk accurately and to walk precisely according to the word of God. Maka itulah saudara, itu menjadi satu hal bagaimana kita menghidupi, maka perlu ada kewaspadaan terhadap diri kita, hati kita, pemikiran kita, yang akan menuntun kata-kata, yang akan menuntun kelakuan, yang akan menuntun kebiasaan, yang akan menuntun karakter, dan yang akan menuntun jalan hidup saudara dan saya. Maka saudara, Paulus di dalam ayat 15 mengatakan, watch your step, perhatikan dengan seksama. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti orang arif. Yaitu saudara, orang arif sudah tahu apa arti anugerah keselamatan. Orang arif adalah orang yang sudah menerima konfirmasi Allah bahwa di dalam inisiatif Allah, Tuhan sudah nyatakan bahwa di dalam Allah saja engkau dapat memiliki hikmat. Maka tanpa hikmat dari Tuhan Allah, maka mereka bukan orang arif. Orang arif hanyalah yang menerima hikmat Tuhan, yang berserah kepada hikmat Tuhan, dan yang menjalankan secara accurately apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka poin pertama kita adalah bagaimana mengkaitkan hidup kita dengan waktu di dalam diri orang percaya, khususnya dalam pelayanan, yaitu watch your step. Saudara, di dalam kita melayani hari ini di era pandemik seperti ini, kadang-kadang kita mungkin berkata apa? Tidak ada yang bisa kita kerjakan. Di dalam era pandemik ini kita merasakan sepertinya segala sesuatu sudah terputus. Sehingga akhirnya kita berkata mungkin tidak ada lagi akan pengharapan untuk bisa tetap melayani Tuhan. Tapi saudara, Tuhan justru memberikan waktu, memberikan akan satu hal di mana saudara dan saya masih diizinkan bernafas. Maka masih diizinkan bernafas, berarti masih diberikan akan satu hal, anugerah untuk melayani Tuhan. Maka segala kondisi apapun, waktu masih ada, maka pelayanan masih ada. Maka kita pakai waktu yang kecil, waktu yang sedikit sekalipun. Di saat kita masih bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka kita harus pakai waktu itu secara accurately, secara precisely untuk apa? Untuk memakai waktu dengan penuh hikmat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka saudara, ini menjadi satu hal. Saudara yang ada di China, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan maupun yang ada di Indonesia hari ini. Di saat era pandemik ini kita mungkin dibatasi dengan setiap peraturan-peraturan prosedur yang ada. Tetapi kita harus tetap menjaga hati melayani. Menjaga akan pemikiran melayani, menjaga akan seluruh kata-kata, kelakuan, dan juga kebiasaan dan karakter dan jalan hidup kita untuk tetap terus untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena dengan demikian kita tidak mengendorkan diri. Karena dengan demikian kita penuh tanggung jawab untuk tetap mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan dan kita belajar untuk terus berjuang. Maka saudara, itu yang perlu menjadi latihan rohani bagi kita. Maka kalau hari ini kita belum bisa melayani secara fisik bersama-sama, yes, memang itu adalah keterbatasan kita. Tapi jangan kendorkan pelayananmu di dalam hati dan pikiran dan dalam seluruh apa yang dalam diri kita masing-masing. Jangan kendorkan jiwamu.
Jangan kendorkan pikiranmu, kata-katamu, dan kelakuanmu, karaktermu, dan jalan hidupmu untuk tidak melayani Tuhan. Maka do remember, do watch your step, do very careful to walk accurately, precisely for the glory of God. Maka dengan demikian saudara akan tahu di saat anugerah Tuhan diperlebar lagi, maka disitulah saudara sudah siap untuk melangkahkan kaki. Bahkan bukan cuma melangkahkan kaki, tapi saudara berlari untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kedua, saudara, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Berarti menunjukkan apa? Yaitu every opportunity. You must to seize every opportunity. Saudara harus untuk make the most of every opportunity. Untuk kita tangkap, untuk kita jalankan, untuk kita kerjakan, untuk kita gunakan. Saudara, berarti kita harus untuk memiliki sebuah disiplin untuk how to use our time. Kita harus punya akan satu kesadaran untuk bagaimana kita untuk memakai waktu kita sebaik-baiknya dan kita tidak menghilangkan apa yang menjadi makna di balik waktu-waktu yang ada, saudara. Saudara, ini menjadi satu hal yang Paulus sangat-sangat penuh hikmat. Paulus ada di penjara, dan di penjara dia nggak bisa melakukan apa-apa, tapi dia masih bisa tulis surat, saudara. Meskipun dia di dalam penjara sekalipun, dia masih bisa menjadi berkat bagi jemaat di Efesus dengan dia menulis surat. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa memakai akan Zoom conference ini untuk kita bisa belajar akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat Paulus di penjara dulu tidak ada Zoom conference, tidak ada namanya Skype conference, tidak ada. Tetapi waktu dalam keterbatasan itu dia pakai tangan dia untuk dia menulis. Dan waktu dia menulis surat kepada jemaat Efesus, dia tidak segan-segan menghardik jemaatnya. Dia tidak segan-segan untuk mengkoreksi jemaatnya. Dan dia tidak segan-segan untuk menyatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan yang dibutuhkan oleh firman Tuhan, oleh jemaat Tuhan, untuk bertobat dan kembali kepada konsep yang benar. Maka saudara, itulah kenapa dia mengatakan jangan engkau tidak seksama memperhatikannya. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara. Kenapa, saudara? Karena dia katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini, in those days, itu adalah evil days. Adalah hari-hari yang jahat. Saudara, kenapa sih dibilang sebagai hari-hari yang jahat? Karena kita lihat sejak manusia jatuh dalam dosa, orang berhikmat menjadi jarang. Tapi orang berdosa semakin lama semakin merajalela, bahkan semakin merusak. Hari ini kemarin waktu kita melihat Joe Biden menjadi presiden, kita dikagetkan dengan satu peristiwa, yaitu apa? Yaitu Menteri Perdagangan yang dipilih oleh Joe Biden. Dia berciuman dengan sesama jenis. Akhirnya bisa semua biasanya membawa pasangan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Tapi pada saat dia menjadi Menteri Perdagangan yang dipilih oleh Joe Biden, dia membawa laki-laki yang sama dengan dia. Dan saudara, orang pikir mungkin dia kakak adik, tapi justru yang dilakukan dalam mereka adalah satu pasangan, couple. Dan bahkan dia di depan umum, dia mencium satu dengan yang lain. Menunjukkan bahwa inilah kebebasan Amerika. Inilah kebebasan dari negara demokrasi. Dan inilah kebebasan yang harus dijunjung tinggi. Maka tidak boleh ada akan satu seruan untuk berkata bertobatlah engkau, khususnya bagi kaum LGBT atau bagi kaum homosexuality. Saudara, justru ini adalah suatu hal yang sangat kacau. Dan kita melihat Amerika dengan kejadian ini pun sudah menunjukkan satu fakta. Bahwa Amerika sudah bukan negara yang menjunjung tinggi iman kekristenan. Tidak menjunjung tinggi kitab suci. Dan tidak menjunjung tinggi akan apa yang sudah Tuhan firmankan. Khusus dalam kejadian dikatakan, maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan mereka menjadi satu daging.
Tidak pernah tercatat bahwa satu daging adalah antara laki-laki dengan laki-laki dan satu daging adalah antara laki-laki perempuan dengan perempuan. Maupun laki-laki dengan binatang, maupun binatang dengan perempuan. Tidak pernah tercatat bagaimana mereka dapat menjadi satu daging, menjadi satu couple, dan menjadi satu family. Maka itulah kenapa homosexuality tidak akan pernah berbagian di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan bagaimana laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan menjadi satu daging. Nah, saudara, kita melihat bagaimana di dalam hari-hari ini sudah penuh dengan hari yang jahat. Kenapa? Karena doktrin sudah disepelekan. Ajaran kitab suci sudah tidak dianggap penting. Dan bahkan firman Tuhan sudah dengan sengaja dilanggar. Maka itulah kenapa hari-hari jahat dimulai di saat dosa diutamakan dan firman Tuhan dibuang. Maka saudara, hari ini kita juga melihat kehidupan dalam dunia ini semakin lama juga semakin jahat. Kita melihat banyak sekali ekstremis-ekstremis. Bahkan saya minggu lalu sudah mengatakan bahwa ada satu Habib yang berani berkata bahwa apa? Waktu kau melakukan jihad, kamu bukan mendapatkan 72 bidadari, tapi engkau akan mendapatkan 4.900 bidadari. Surah ini menunjukkan satu fakta bahwa apa? Semakin beragama bukan untuk mencintai Tuhan, tapi mencintai bidadari-bidadari yang ditawarkan. 72 bidadari itu sudah banyak, tapi seorang Habib yang sangat terkenal di Indonesia pun berani berkata bahwa apa? Engkau akan dapat 4.900. Bahkan mungkin bisa disamakan dengan Salomo, bahkan lebih banyak daripada Salomo. Sudah coba pikirkan. Seperti apa hari-hari yang ada sekeliling kita? Seperti apa ajaran-ajaran agama? Dan seperti apa kepercayaan-kepercayaan yang ada sekeliling kita? Kita melihat semakin lama ajaran bukan semakin beres. Kita melihat ajaran semakin lama semakin menyeleweng. Bahkan di China, kita melihat sekarang kekristenan juga mulai berkembang adalah kekristenan yang berkata bahwa Tuhan Allah itu adalah perempuan. Di mana dia akan dan sekarang dia sudah menyatakan dirinya ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang Yesus Kristus sekarang berbentuk wanita Chinese. Dan sekarang ada di New York. Saudara, ini ajaran macam apa, saudara? Dikatakan bahwa Yesus sekarang ada dalam dunia. Dan dia berinkarnasi dan bereinkarnasi menjadi perempuan dan menjadi perempuan Chinese. Dan sekarang ada di New York. Maka itulah kenapa kita melihat gereja yang namanya Lighting. Gereja apa namanya itu? Lighting dari timur. Itu adalah satu gereja yang sesat, bidat, dan tidak bertanggung jawab. Dan kita melihat sekarang mempengaruhi banyak gereja. Bahkan mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi Taiwan, mempengaruhi China. Bahkan di Amerika, di Eropa, sebegitu meluas. Saudara coba lihat, ajaran bidat, ajaran sesat begitu gencarnya melayani Tuhannya. Bukan Tuhan yang sejati, tapi Tuhannya. Dan waktu kita melihat hal seperti ini, kalau orang Kristen sudah tidak lagi memiliki akan sense of urgency, di mana kita yang punya kebenaran, kita yang tahu kebenaran, tapi kita justru tidak tekun. Malah yang ajaran sesat, ajaran bidat lebih tekun daripada anak Tuhan. Maka saudara, ini adalah sebuah kefatalan. Maka saudara, kita perlu belajar seperti yang dikatakan kitab suci. Seperti apa dikatakan Paulus, pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, maka waktu kita melihat seperti ini, perlu kita punya kelincahan, kedinamisan. Kita perlu untuk upgrade our heart, upgrade our mindset, upgrade our word, upgrade our action, upgrade our habit, upgrade our character, and upgrade our destiny. Untuk apa? Untuk kita menjalani hidup dengan kita synchronize dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita akan terbawa oleh hari-hari yang jahat itu. Kita akan disusupi oleh ide-ide jahat tersebut. Dan bahkan kita akan terjangkit dengan
virus kejahatan-kejahatan tersebut. Maka saudara, itulah kenapa kita harus untuk memahami waktu nggak akan kembali. Maka kalau kita sudah terlalu banyak membuang waktu dan tidak melibatkan diri dengan benar, khususnya dalam pelayanan dan gereja, maka kita akan menjadi orang-orang yang memberikan sumbangsih yang buruk di dalam dunia ini. Saudara, saya pernah mengutip khususnya waktu saya memimpin khotbah Paskah saya. Ada seorang filsuf bernama Heraklitos, di mana dia memiliki satu kalimat yang sangat terkenal, yaitu pantarei kai uden meni, yaitu pantarei kai uden meni, yaitu apa? Bahwa apa yang sudah berjalan tidak akan bisa terjadi kedua kalinya. Ya. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang permanen di dalam alam semesta ini. Tidak ada pengulangan di dalam alam semesta ini. Semuanya akan berjalan tanpa berulang. Dan contoh yang dia pakai yaitu apa? Dia pakai dua contoh. Contoh yang pertama adalah waktu kita menyeberang sungai. Ya. Waktu kita menyeberang sungai, kita melewati sungai satu kali. Lalu akhirnya kita putar, lalu kita menyeberang lagi kedua kalinya. Apakah berarti kita melihat ada satu kesamaan? Tidak sama. Waktu kita melangkah di pertama kalinya, maka setiap gerakan-gerakan air itu tidak akan pernah dapat terulang meskipun sudah melakukan untuk kedua kalinya. Kenapa? Tetap berbeda. Jadi saudara kalau coba saudara foto waktu sudah melewati sungai satu kali, dua kali, meskipun sudah melakukan pengulangan untuk berjalan di sungai tersebut, tetap semua kondisinya tidak sama. Bentuk airnya tidak sama. Maka no one can step twice. Itulah yang dimaksud di dalam pantarei kai uden menei. Yaitu tidak ada yang permanen dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa mengulang. Maka semuanya pada saat sudah lewat, itu sudah lewat. Kedua dia pakai contoh yaitu api. Di waktu api terus bergerak, waktu sudah foto, api meskipun sudah foto dengan berkali-kali, sudah meskipun waktu yang sama sudah pakai berkali-kali, dia akan terus bergerak dan tidak akan pernah sama. Maka coba sudah kalau suka fotografi, fotolah api dan coba temukan gerakan yang sama yang bisa kau temukan. Maka saudara akan dengan kesulitan untuk mendapatkan satu hal, mendapatkan foto yang sama dari gerakan dari api tersebut. Kenapa, saudara? Karena hanya berjalan satu kali. Tidak ada kata mundur. Dia akan terus bergerak, dia akan terus dinamis, dia akan terus untuk melakukan aksinya. Never come back. Nah, saudara, hari ini kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang berada dalam gereja Tuhan, bahkan kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, pelayanan adalah milik Tuhan. Pelayanan originally comes from the Lord. Dan waktu saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan, saudara bahkan bisa berbagian di dalam pelayanan. Saudara, seringkali kita menganggap seakan-akan kita ini hebat maka sehingga kita bisa melayani. Salah itu. Karena pelayanan adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Waktu Tuhan bisa mengizinkan kita bisa melayani, saudara seharusnya dengan berlutut di hadapan Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita bisa melayani. Kadang-kadang kita bisa melihat orang-orang yang kita izinkan bisa bersama-sama melayani Tuhan. Tapi seringkali kita juga melihat masih banyak mentalitas yang belum beres di hadapan Tuhan. Maka kita harus untuk melihat siapakah kita sehingga kita diberikan hari-hari melayani. Siapakah kita sehingga kita bisa diberikan kesempatan melayani. Dan bahkan kita bisa berbagian di dalam gereja Tuhan. Diberikan akan satu komunitas untuk kita bisa bekerja bagi Tuhan bersama-sama. Saudara, bisa menggunakan waktu bersama-sama melayani. Itu adalah dari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa melayani sekalipun itulah waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Maka we must learn how to seize our opportunity. Kita harus belajar untuk
tangkap setiap kesempatan demi kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena hari-hari yang jahat akan berusaha merusak iman kita dan berusaha untuk menjangkiti kita dan berusaha untuk merasuki kita sehingga kita menjadi orang-orang yang seakan-akan kalau tidak ada saya pelayanan tidak mungkin jalan. Saudara, itu orang sombong sekali. Hari ini kita tidak sedikit melihat masih ada pelayan-pelayan Tuhan yang punya mentalitas seperti itu. Tuh, melalui perjalanan waktu, Tuhan pasti akan bereskan orang seperti itu. Tuhan pasti akan hajar orang tersebut. Tapi saya percaya Tuhan menghajar bukan untuk melenyapkan mereka. Tuhan menghajar untuk mendidik mereka. Dan untuk mendidik mereka perlu ada masa-masa yang keras untuk diberikan. Supaya apa? Mereka dapat memahami bahwa sungguh-sungguh Tuhan adalah pemilik pelayanan. Tuhan pemilik gereja Tuhan. Dan Tuhan yang memanggil hamba-hambanya. Tuhan yang memanggil imamnya. Tuhan yang memanggil setiap orang-orang yang terlibat. Maka biarlah Tuhan sendiri yang juga berbelas kasihan mendidik orang-orang yang berada di dalam gerejanya. Dan saudara, pertama Paulus mengatakan watch your step. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Kedua, pergunakanlah waktumu. Jangan bodoh, tapi pergunakanlah waktumu karena hari-hari ini jahat. Dan ketiga, saudara, jangan bodoh. Jangan bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kata ini keras. Jangan bodoh. Kenapa? Karena waktu hari-hari yang jahat itu tiba. Hari-hari jahat bukan untuk membuat kamu semakin berhikmat. Hari-hari jahat bukan semakin membuat engkau menjadi penuh pengertian di dalam Tuhan. Tapi hari-hari jahat akan mengusik engkau untuk meragukan Tuhan. Bahkan merasa dirimu pintar. Dan bahkan membuang Tuhan dan menganggap engkaulah patut yang dijadikan Tuhan. Evil days is very dark. Hari-hari jahat itu gelap luar biasa. Dan kita perlu diberikan akan satu hal, bagaimana memahami waktu di dalam pelayanan dalam gereja. Maka di dalam ketiga, jangan bodoh. Berarti apa? We must learn, we must understand what the Lord want us to do. Kita harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Jangan bodoh dengan pengertian kita sendiri. Tapi kita perlu mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Bukan pinter, tetapi bagaimana kita taat kepada Tuhan. Saudara boleh pinter, saudara boleh kurang pinter, bahkan tidak pinter sekalipun. Kita punya kebebasan. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, kalau kurang pinter, tapi taat sama Tuhan, baik. Kalau sedikit pinter, tapi taat sama Tuhan, lebih baik. Kalau pinter, takut akan Tuhan, jauh lebih baik. Tetapi kalau pinter, tidak takut sama Tuhan, Tuhan pun tidak anggap orang itu. Setengah pinter, tapi tidak takut akan Tuhan, Tuhan malah tidak akan anggap. Dan bahkan sudah tidak pinter, dan tidak taat sama Tuhan, Tuhan juga pasti buang orang seperti ini. Nah, saudara, kita perlu bertanya, saya orang yang tipe mana? Dan baru saya tipe mana? Kalau saya tidak punya ketaatan sama Tuhan, saya nggak punya akan satu hal membuka diri saya kepada firman Tuhan, maka bukankah saya cuma tinggal tunggu waktu? Kapan Tuhan akan membuang saya? Maka saudara, mari kita perhatikan kata, jangan kamu bodoh. Maka kita perlu sadar, saudara, di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak mungkin dapat diselamatkan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan memberikan anugerah keselamatan, saudara tidak akan pernah dapat punya akan satu optimistic view di dalam kehidupan saudara untuk bebas dari semua belenggu dosa saudara. Maka adalah anugerah Tuhan kalau saudara bisa bertobat. Ada sebuah anugerah Tuhan kalau saudara Tuhan mempercayakan pelayanan bagi kita. Dan bahkan waktu yang dimana Tuhan anugerahkan untuk kita bisa melayani. Itu adalah satu anugerah Tuhan. Kemarin saudara saya mengikuti akan hari Jumat kemarin saya memimpin akan kebaktian peneguhan nikah untuk jemaat yang ada di Guangzhou.
Dan juga kemarin saya menghadiri akan pernikahan yang juga adalah alumni dari MRI Beijing. Dan minggu depan adalah kebaktian peneguhan juga untuk jemaat kita yang ada di Shanghai yang juga menikah minggu depan. Dan saudara, di dalam kesempatan kemarin ini, khususnya jemaat Guangzhou dan jemaat Beijing yang kemarin menikah, saudara. Saudara, saya sangat terharu, saudara. Kenapa, saudara? Karena pada saat mengenal yang di Guangzhou, saya tanya, kita kenal tahun berapa? Tahun 2011 atau 2012. Lalu saya tanya, kamu kenal sama pasangan kamu kapan? 2012. Dan sekarang 2012, dari 2012 sekarang 2021. Dan sekarang kita bisa bersama-sama melihat di mana kita pertama kali kenal, lalu kamu kenal dengan pasanganmu, dan sekarang menikah di hadapan Tuhan, disaksikan oleh hambanya. Dan saya mengatakan saya terharu. Kenapa? Karena Tuhan memakai setiap waktu-waktu, melewati waktu duka cita, melewati waktu sukacita bersama. Dan itu adalah satu hal, opportunity untuk kita dibukakan. Bahwa Tuhan membuka rencananya untuk semuanya melihat. Kehidupanmu jika tanpa Tuhan, maka segala apa yang kau hidupi, semuanya itu akan menjadi satu yang tidak ada arti. Tapi waktu mereka berkata, kami bersyukur atas setiap apa yang kami jalani bersama waktu di Guangzhou. Melayani bersama, melewati duka cita bersama, melewati hari-hari pelayanan yang tidak gampang bersama. Saudara, setiap momen-momen tersebut akhirnya membuat kami bersyukur. Kenapa? God is able to save us, and God is able to visit us. Maka saudara, lalu kemarin waktu saya menghadiri khususnya pernikahan dari jemaat kita yang ada di Beijing. Dan pada saat dalam ucapan terima kasih, saya dikagetkan dengan satu kalimat yang saya sudah lupa. Tapi akhirnya saya ingat lagi. Yaitu pada saat dia mengatakan, terima kasih kepada Pendeta Daniel, karena di MRI Beijing, istri saya bertobat dari agama Buddha, menyerahkan diri kepada Kristus dan bertobat di Beijing. Saya lupa kisah itu. Dan waktu dia katakan itu, saya kaget luar biasa. Dan akhirnya mikir lagi apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Dan akhirnya melewati susahnya pelayanan yang bersama dijalani di waktu itu. Akhirnya saya menyadari satu hal. Bahwa pelayanan kadang-kadang Tuhan izinkan kita hadapi dengan kondisi yang susah luar biasa. Tapi justru akhirnya Tuhan secara intervensinya memberikan buah pekerjaan Tuhan. Akhirnya satu anak itu berkata bahwa saya bertobat waktu di Beijing. Dan saudara, siapa pernah sangka justru dalam pelayanan yang sulit waktu itu, di tahun-tahun itu, justru ada buah Tuhan yang dihadirkan. Bukan karena pelayanan kita, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui setiap pekerjaan Tuhan. Maka akhirnya saya langsung teringat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 15. Di mana dikatakan bahwa Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Nah, saudara, Paulus menanam, Apolos menyiram. Itu ayat 6. Ayat 10 dikatakan, ia meletakkan dasar, orang lain membangun. Jadi kata menanam, meletakkan dasar. Menyiram dikaitkan dengan membangun di ayat 10. Tetapi ada satu kata yang memberikan solusi dari semua. Kalau aku yang nanam, tapi bukan aku yang menyiram. Mungkin kita bisa kecil hati. Kenapa? Seharusnya aku nanam, sekaligus aku yang menyiram. Dan waktu kita meletakkan dasar, seharusnya kita juga yang bangun. Kenapa? Karena setelah terbangun, yang diingat itu adalah yang membangun. Kalau menanam, lalu disiram, waktu disiram menjadi berbuah, yang selalu diingat adalah yang menyiram. Saudara, Paulus punya pergumulan itu. Paulus menanam Injil Tuhan.
Dia meletakkan dasar kepada orang-orang yang dilayaninya. Tetapi justru Apolos yang menyiram, Timotius yang menyiram, dan kita melihat apa murid-muridnya dari Paulus yang membangun. Tetapi sudah ada satu kata yang menjadi penghiburan, yaitu apa? Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi misalnya apa? Misalnya buahnya kita tidak cicipin, tapi yang mencicipi adalah orang lain. Kita mungkin kecil hati seumur hidup. Misalnya saya di Beijing, saya memberitakan Injil, tapi yang justru yang memperoleh hasilnya bukan Beijing, tapi mungkin kota lain atau negara lain. Tetapi, saudara, satu hal, kalau kita hanya berpikir seperti itu, kita orang yang pikirannya pendek. Kita orang yang kurang lapang dada. Kita kurang punya hati yang luas. Kenapa, saudara? Alkitab mengajarkan kepada kita. Aku menanam, Apolos menyiram. Aku meletakkan dasar, orang lain membangun. Tapi ada satu kalimat. Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau kita diizinkan hanya menanam saja, dan kita melihat justru yang menyiram adalah orang lain, jangan kecil hati, jangan minder. Waktu kita diizinkan Tuhan meletakkan dasar, tapi justru yang membangun adalah orang lain, jangan iri dan juga jangan melawan. Kenapa? Karena meskipun kita cuma meletakkan dasar dan orang lain yang membangun, hasil yang indah, hasil yang agung, hasil yang mulia, bukan kita yang mewujudkannya. Jadi aku menanam, Apolos menyiram, aku meletakkan dasar, orang lain membangun, Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi saudara, inilah yang perlu menjadi kesadaran kita. We must to understand what the Lord wants us to do. Maka waktu kita diberikan waktu untuk bisa menanam, tanamlah dengan tekun. Waktu sudah izinkan kita untuk hanya menyiram, siramlah dengan tekun. Kalau Tuhan izin kita untuk meletakkan dasar, letakkan dasar dengan tekun. Dan waktu Tuhan mau kita membangun, bangunlah dengan tekun. Karena pertumbuhan bukan kita yang mewujudkannya. Allah yang memberi pertumbuhan tersebut. Allah yang memberikan pertobatan. Allah yang memberikan kebangkitan. Orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Bukan dari manusia yang dapat membukakannya. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan tersebut. Maka saudara, itulah sukacita di dalam pelayanan. Itulah waktu yang indah di dalam pelayanan. Dan waktu saudara dan saya hari ini melihat hari-hari yang jahat begitu merajalela. Bagaimana saudara harus belajar dari sejarah, yaitu apa? Bahwa Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia. Dia inkarnasi datang ke dunia. Menjalani waktu 30 tahun di dalam dunia. Dan dia melewati darkness, dia melewati kegelapan, dia melewati orang mencaci maki dia, dia melewati orang yang iri hati sama dia, dia melewati orang-orang yang mau membunuh dia. Dia menjalani semua hari-hari yang jahat itu. Sampai pada waktunya, dia dihukum mati. Tetapi sudah meskipun dia dihukum mati, after darkness, kita melihat Kristuslah the true light yang bersinar. Maka after darkness, light shining di dalam Kristus. Melalui apa, saudara? Melalui kebangkitan Kristus. Melalui kenaikan Kristus. Dan melalui kedatangan Kristus yang kedua kali. Menunjukkan bahwa apa? Hari-hari yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah hari-hari yang Tuhan sudah menangkan di dalam dirinya. Maka mari kita pakai waktu kita hari ini. Seize our time. Seize our day for God. Dan mari kita pakai untuk meraih waktu itu, meraih kesempatan
dan memakai kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita bisa melayani sampai Tuhan datang kembali dan sampai Tuhan memanggil kita semua kembali kepada hadirat Tuhan. Maka maukah saudara kita belajar untuk memperhatikan hari-hari kita, memperhatikan waktu-waktu kita, memperhatikan every opportunity yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan, dan mengerti di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan, bagaimana kita belajar memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan melalui Carpe Diem ini mengajak kita untuk seize our day for the glory of God. Mari kita pakai berdiri bersama-sama dan mari kita menutup di dalam doa. Mari kita pakai berdiri bersama-sama dan kita akan masuk di dalam doa. Dan saya minta untuk satu rekan kita bisa berdoa. Saya minta untuk untuk Johan. Saya minta untuk Johan dari Shanghai bisa berdoa untuk kita. Johan ada di situ? Ya, ada. Ya, silakan untuk kita doa. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dan berada di surga, kami bersyukur atas firman yang diberikan melalui hamba-Mu Pendeta Daniel. Kami berdoa ya Bapa, supaya hati kami selalu dipenuhi oleh rasa takut padamu, dan dalam menggunakan waktu-waktu yang ada ini, dan menyadari bahwa waktu-waktu yang ada ini adalah jahat. Kami mohon supaya hati, pikiran kami menjadi sensitif terhadap firman-Mu, dan kami semakin sensitif untuk mengerti kehendak-Mu pada kehidupan kami ini. Kami juga berdoa Bapa, supaya Engkau yang berikan pada kami anugerah dan juga kesehatan dan juga iman dalam kami melewati masa pandemi ini. Terima kasih Allah Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.